materi yang kami bahas tentang pembentukan kata dalam bahasa di pembelajaran materi. Di sini saya akan menjelaskan afiksasi pembentukan kata adalah salah satu proses pembentukan kata yang paling umum dalam bahasa Indonesia dan banyak bahasa lain di dunia. Proses ini melibatkan pemahaman afiks atau imbuhan pada kata dasar yang membentuk kata baru dengan makna atau fungsi gramatikal yang berbeda. Afiks sendiri tidak bisa berdiri sendiri dan harus melekat pada kata lain. Jenis-jenis afiks. Ada beberapa afiks berdasarkan posisi terhadap kata. Yang pertama, prefiks atau awalan. Imbuhan yang terletak di awal kata dasar, contohnya me tambah tulis sama dengan menulis atau kata dasar. Yang kedua, sufiks atau akhiran. Imbuhannya yang terletak di awal kata dasar, contohnya baca tambah an sama dengan membaca. Yang ketiga, infiks atau sip-sipan. Imbuhan yang jarang terletak di tengah kata dasar atau jarang ditemukan dalam bahasa Indonesia modern. Contohnya, gi tambah gigil sama dengan gemigil atau sangat jarang digunakan, lebih sering menggigil. Atau yang keempat, konfliks. Konfiks atau gabungan awal dan akhir imbuhan yang terletak secara bersamaan di awal dan di akhir kata dasar. Kehadiran salah satunya tanpa yang lain tidak akan membentuk kata yang benar. Contohnya, keadilan, ke tambah adil tambah an sama dengan keadilan atau kata dasar. Fungsi afiksasi. Afiksasi memiliki beberapa fungsi penting dalam pembentukan kata, diantaranya yang pertama, mengubah golongan kata atau kategori gramatikal. Contohnya, kata sifat menjadi kata benda, indah atau keindahan. Yang kedua, mengubah makna kata. Yang pertama, dari makna dasar menjadi makna kuasatif atau menyebabkan, duduk atau mendudukan seseorang. Yang kedua, dari makna dasar menjadi makna resiprokal atau saling, menjadi makna resiprokal atau saling pukul atau berpukulan atau saling memukul. Yang ketiga, dari makna dasar menjadi kolektif, pohon atau pepohonan atau berbagai jenis pohon. Yang ketiga, membentuk kata kerja berdasarkan aspek dan fokus. Yang pertama, fokus aktif, tulis atau menulis. Fokus pasif, tulis atau ditulis. Sekian dan terima kasih. Yang kedua, reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan kata atau bagian kata untuk tujuan tertentu dalam bahasa. Tujuannya bisa untuk yang pertama, menunjukkan intensitas atau penguatan. Pengulangan kata memperkuat kata dasar. Contoh, makan-makan dari kata makan-makan, jalan-jalan dari kata berjalan-jalan, besar-besar dari kata sangat besar.
tambah lurus, makna dalam matematika, garis yang tidak melengkung, arahnya tetap. Kata majemuk yang kedua, sudut lancip. Kata dasarnya, sudut tambah lancip, makna dalam matematika, sudut yang besarannya 90 derajat. Fungsi dalam pembelajaran 1. Mempermudah pemahaman konsep. Istilah majemuk menyederhanakan penjelasan ide-ide kompleks. Yang kedua, sebagai komunikasi ilmiah, membantu guru dan siswa berbicara dengan bahasa yang tepat dan baku. Yang ketiga, menumbuhkan literasi matematika. Siswa belajar tidak hanya berhitung, tetapi memahami istilah secara konseptual. Catatan bahasa ada 2, yaitu 1. Istilah majemuk matematika ini biasanya bersifat eksak atau maknanya tidak ambigu. Yang kedua, penggunaan kata. Kata majemuk ini harus konsisten agar tidak menimbulkan kesalahan konseptual. Pengertian pembentukan kata dalam bahasa. Pembentukan kata dalam bahasa adalah proses pembentukan atau penciptaan kata-kata baru dari satu atau beberapa bentuk dasar melalui berbagai cara atau kaidah kebahasaan. Proses ini penting dalam memperkaya kosakata suatu bahasa dan memungkinkan penutur bahasa untuk mengungkapkan berbagai makna, fungsi, atau nuansa yang berbeda. Jadi, pengertian umum pembentukan kata adalah proses pembentukan suatu bahasa baru atau kata dari bentuk dasar seperti akar kata melalui proses morfologi. Proses ini melibatkan perubahan bentuk kata atau penambahan unsur tertentu seperti imbuhan, awalan, akhiran, sisipan atau gabungan, pengulangan, dan penggabungan kata. Tujuan pembentukan kata untuk memperluas makna atau fungsi kata, menyesuaikan kata dengan konteks kalimat, misalnya waktu, pelaku, dan objek. Kemudian menciptakan kata baru agar sesuai dengan perkembangan zaman atau kebutuhan komunikasi. Pertama, aktualisasi. Ini adalah cara
konversi atau perubahan kelas kata. Kata diubah kelas katanya tanpa perubahan bentuk. Contohnya seperti jalan-jalan, kata benda menjadi jalan-jalan, kata kerja. Yang kelima, pemendekan atau singkatan atau akronim. Kata dipersingkat menjadi bentuk yang lebih pendek. Contohnya seperti TV atau televisi. Yang keenam, derivation atau pengulangan. Proses membentuk kata baru dari kata dasar dengan mengubah morfologi. Biasanya dengan menambahkan afiks, tetapi juga bisa dengan mengubah kata. Hubungan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia dengan pembelajaran matematika. Di antaranya ada 4 tahap, yaitu yang pertama pemahaman konsep, yang kedua pemecahan soal cerita, yang ketiga komunikasi matematika, dan yang keempat representasi simbol. Yang pertama, pemahaman konsep. Bahasa Indonesia yang kaya kosakata membantu siswa memahami definisi dan konsep matematika yang kompleks. Kata-kata seperti jumlah, selisih, faktor, kelipatan, dan lain-lain harus dipahami dengan jelas agar siswa dapat mengaplikasikannya dalam soal. Yang kedua, pemecahan soal cerita. Sebagian besar soal matematika disajikan dalam bentuk cerita. Kemampuan memahami dan menguraikan soal cerita menjadi model matematika sangat bergantung pada pemahaman bahasa. Jika siswa kesulitan memahami kata-kata dalam soal, mereka akan kesulitan memecahkan masalah. Yang ketiga, komunikasi matematika. Bahasa Indonesia digunakan untuk mengomunikasikan konsep matematika, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan menyampaikan ide matematika dengan jelas dan tepat sangat penting dalam pembelajaran matematika. Guru perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan siswa perlu mengenal penjelasan yang yang keempat atau yang terakhir, matematika menggunakan simbol dan notasi yang abstrak. Bahasa Indonesia berperan dalam membantu siswa mengenal hubungan antara simbol-simbol matematika dengan konsep dan pengetahuan. Misalnya, simbol dalam bahasa Indonesia bahasa sangat penting. Contoh Cara membedakan proses dan hasil. Kata penjumlahan berarti proses menjumlahkan, sedangkan jumlah adalah hasilnya. Ini penting agar siswa tidak bingung saat menjawab penjelasan dan cara mengerjakan. Tujuan membantu siswa membedakan antara proses matematika atau penjumlahan dan hasil dari proses tersebut adalah jumlah. Contoh soal, ibu membeli 3 apel, kemudian ia membeli 5 apel lagi. Berapa jumlah apel yang dimiliki ibu sekarang? Analisis prosesnya, penjumlahan 3 tambah 5, hasilnya sama dengan jumlah apel 8. Kesalahan umum jika tidak membedakan. Jika siswa hanya tahu istilah penjumlahan, tapi
tapi tidak tahu jumlah, mereka bisa bingung. Misalnya siswa ditanya, tunjukkan proses penjumlahan dari soal di atas. Mereka bisa salah jika malah hanya menjawab 8 atau hasil, bukan 3 tambah 5 atau proses. Cara mengerjakan. Yang pertama, berikan definisi sederhana. Penjumlahan sama dengan cara menghitung dengan menambah jumlah sama dengan hasil akhir. Yang kedua, berikan latihan soal seperti di atas. Dan yang ketiga, latihan pengelompokan kata ke dalam proses atau hasil. Yang kesimpulan, pemahaman ini penting agar siswa dapat mengikuti instruksi soal dengan tepat, menjawab sesuai dengan tepat. Siswa harus menjawab sesuai yang diminta. Contoh hubungan pembentukan matematika. Contoh yang pertama yaitu sebuah persegi panjang memiliki 10 cm dan lebar 5 cm. Berapa luas panjang tersebut dalam sebuah soal? Siswa harus memahami arti kata panjang dan lebar, yaitu memperkuat kemampuan literasi, termasuk pemahaman kosakata dan struktur kalimat yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan peran guru matematika yang perlu menggunakan bahasa yang jelas dan tepat untuk menjelaskan konsep guru matematika, dan juga perlu memberikan contoh-contoh soal yang bervariasi dan mendorong siswa untuk berkomunikasi secara aktif tentang pemikiran matematika. Mereka yang berbasis bahasa pendekatan pembelajaran matematika yang harus berbahasa seperti diskusi kelompok matematika dapat membantu siswa memperdalam pemahaman mereka dengan